Terus tadi perjalanan ke Sobang aman? Aman, Aman. aman. Jalan udah mulus. Jalan masih sangat banyak harus diperbaiki kalau Oh, terutama dari mana ke mana itu? semua. Dari Cikawas sampai Iya. ke ujung ini. Karena Bisa pembangunan Sukamaju. dari Cikawas sampai ke Pasir Dari itu belum selesai. Cikawas ke Pasir Dari dulu, itu belum selesai, berarti masih proses pengerasan. Ya, nah dari Sindang Laya Hmm. arah ke Maja ke sini Hmm. itu sangat harus diperjuangkan. Begitu. Siapa yang harus memperjuangkan jalan Atau itu? Kalukman, Is. Kalukman. Enggak lah, saya kan. Atau pokoknya orang-orang yang punya power. Oh gitu. Banyak sebenarnya di Kecamatan Sabang. Ada power, tapi berbentuk minuman. Gitu, mantap. Seribuan. Terus bentuk perjuangan yang harus kita hadirkan itu seperti apa tuh gitu brother tuh. Saya kan nggak memahami bentuk perjuangan yang mesti kita berikan sebagai masyarakat sipil, masyarakat biasa itu dengan cara bagaimana gitu. Nah ini yang mungkin Prof Didi bisa sampaikan pada obrolan pagi ini gitu. Gitu mungkin. Tapi menarik sih. Ini udah belasan tahun ya belum dibangun, dan harapannya ke depan ini kudu kumahan kita bro. Toh kita sudah pernah melakukan audiensi berulang kali dengan Pemda Lebak, dengan dinas terkait juga. Ya memang hasilnya dan pada akhirnya ini berakhir pada project multi years ya, pembangunan 2 tahun dari tahun 2022 sampai 2024 kalau nggak salah ya. Ini sekarang kan masih sebagian nih, masih proses pelebaran jalan dan pengerasan gitu. Tapi rasa-rasanya itu kan terlalu lama gitu. Urang bayang setiap hari gawe dari Desa Majasari ke Sindang Laya itu lumayan oke. Kalau bakin ibadah, lo istighfar di jalan. Dari awal. Ini baiknya kudu kumaha coba orang. Baiknya kudu kumaha coba gerak. Coba. Kalau menurut anak masih kan, baiknya masyarakat ya bersatu padu. Entah itu mengkritisi lewat media atau turun ke jalan langsung, demo lah aksi gitu ya. Melakukan demonstrasi. Iya. Bagi seperti itu. Oke, pertama ini mesti diviralkan sosial media. Iya. Jadi masyarakat Sobang itu minimal lah mengkritisi di media sosial aja gitu. Oke, pertama saya menggarisbawahi 3 poin. Pertama ini masyarakat harus bergerak bersama, memberikan kritik baik itu di sosial media ataupun secara langsung dengan melakukan aksi demonstrasi ke jalan, begitu ya. Ya, karena itu adalah hal yang sah gitu ya. Diperbolehkan. Ya, itu kan kita di negara demokrasi, asalkan itu tidak melanggar aturan hukum, betul begitu ya. Yang penting yang kita sampaikan itu informasinya pahit, sesuai dengan fakta, dan kita bisa menjelaskan fakta yang ada di sini di Kecamatan Sobang. Betul. Dan faktanya ini menarik. Ini maksudnya pemerintah Kabupaten Lebak ini mesti tahu kalau tidak kita nggak usah khawatir akan terjadi kekeringan gitu ya. Terus kalau mau bangun rumah batu kan di jalan gitu. Potensinya banyak. Itu hanya dari sepanjang jalan raya saja, itu kan ya. Seperti yang bisa dilihat di video kemarin yang bisa itu. Cuman gini, kalau misalkan masyarakat bergerak bersama, mengkritisi di sosial media ataupun di secara langsung gitu, ini ada kekhawatiran bro, ada kekhawatirannya. Kita bisa melihat sendirilah di berbagai media pemberitaan kemarin saja yang di Lampung itu ada yang memviralkan kondisi jalan rusak di Lampung sana, tapi kemudian dia dilaporkan, ini kan miris gitu ya. Nah barangkali kekhawatiran masyarakat Sobang itu terletak di situ, khawatir dilaporkan mungkin. Kita berbicara baik, benar, tapi ada oknum-oknum yang tidak suka, merasa dirugikan, kemudian Mengintervensi.
ya diintervensi lah, dilaporkan dan lain sebagainya. Nah ini persoalan juga sih ya, masyarakat makan anu ngarasakeun jalan sapopoe kita anu ngojek, anu nganterkeun paket, anu reka puskesmas, anu rek berangkat gawe, tapi jalan kan ricu. Sebenarnya bukan jalan hanya di Sindang Raya Kemaja, di Harian ke Cidikit juga sama jelek. Berat. Dari Harian ke Cidikit. tapi kan jalan poros desa. Aku sama-sama langsung aja dikritik mencakup semua. Mencakup semua. Mencakup Setiap semua. ada jalan itu harus dikritisi gitu. Kritisi. Iya gitu. Ini kan kita berbicara Sobang ya. Artinya bukan hanya persoalan jalan tapi juga ada persoalan yang lain kan. Selain jalan lintas kabupaten, jalan poros desa juga yang masih terdapat jalan yang rusak. Padahal desa sudah diberikan kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri gitu setelah undang-undang desa disahkan. Saya kira selain daripada itu masih ada banyak persoalan lain ya. Nah selain persoalan jalan tuh kira-kira apa lagi tuh? Yang saya ketahui, kalau ditanya tentang persoalan yang kita masuknya, ada satu persoalan di desa saya terkait program PTSL, sertifikat tanah. Oke, Dari pemerintah itu. dari pemerintah pusat. Ya, pada tahun 2020 kalau nggak salah ya. Itu masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Sedangkan masyarakat ini sudah keluar administrasi Berapa? 150.000 atau sama. Terus? Dan itu bisa dipertanggungjawabkan oleh maksudnya masyarakat, terutama orang tua saya yang belum, orang tua saya juga belum memiliki sertifikat tanah, tapi dia udah keluar uang. Begitu. Ini persoalan sertifikat tanah. Berarti kan masyarakat dikumpulkan dulu oleh pemerintahan desa. Nah, musyawarah itu. Iya, musyawarah, ada sosialisasi kan bahwa ada program pembuatan sertifikat tanah, biaya administrasinya 150.000. Semua tahapan sudah ditempuh ya. Karena kan ini rentan waktunya cukup lama loh. Dari tahun 2020 sekarang kan sudah memasuki bulan kelima tahun 2023. Artinya mestinya kan sudah selesai dan masyarakat sudah menerima kan ya. Tapi berarti di desa Brother ini belum ada beberapa masyarakat yang belum menerima. Ada, termasuk orang tua saya. Orang tua saya belum menerima. Oke. Tapi sebelumnya sudah pernah ditanyakan ini? Sudah, ke pemerintah desa. Saya sudah pernah menanyakan terkait hal tersebut gitu. Terus kata beliau, nanti saya urus. Saya tunggu, terus tanyakan lagi. Sudah beberapa kali saya menanyakan, cuma setiap kali saya menanyakan cuma begitu jawabannya. Nanti saya urus, tunggu, katanya gini, bla 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 bla. Oh, begitu. Ini. Tapi saya menanyakannya nggak langsung ke kantor desa. Oh, jadi diajak ngobrol di luar gitu. Nah mungkin ke depan ini bisa ditempuh dengan sounding langsung dengan Pak Jaromnya, mungkin menanyakan ini sebetulnya yang belum mendapatkan sertifikat tanah padahal sudah diurus administrasinya ini kenapa gitu, kendalanya apa, di mana, nah, nanti kan kita ketahuan. Coba nanti samakan juga, kita cari informasi ke BPN langsung tuh. Kalau misalkan nanti kita sudah ke BPN, tiba-tiba dari BPN, sertifikat sudah selesai misal. Nah ini kan ada persoalan tuh, letak persoalannya di mana? Kita punya diri kamu. Iya, nanti ketemu gitu titiknya. Persoalannya ada di mana? Nantilah, ataupun coba ke desa dulu, baru ke BPN. Atau mau ke BPN juga silahkan. Mau langsung ke BPN juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nanti saya katanya akan langsung ke orang BPN yang kerja di sana ya. Saya punya teman kerja di sana. Paling saya menanyakan langsung via WA, WhatsApp ya. Via WhatsApp. Ya, langkah lebih baiknya secara resmi lah, berkirim surat ke BPN gitu, supaya nanti kan kita bertemunya dengan bagian strategisnya juga kan di BPN gitu, kalau bersurat gitu. Ajaklah, ini kan persoalan yang memang saya rasa urgent. Ajak kawan-kawan mahasiswa Sobang, ada kan ya?
Ada kawan-kawan mahasiswa Sobang tuh yang diwadahi dengan organisasi yang bernama Pergerakan Mahasiswa Sobang. Iya. Coba nanti saya akan minta bantuan ke sana ya. Iya. Ke PMS. Ya, ke PMS. Saya kira mereka peduli lah, hanya saja mereka mungkin belum tahu kalau ada persoalan ini. Itu mungkin. Jadi brother boleh ajak. Karena kan saya masyarakat awam kalau jadi saya harus dibantu oleh mahasiswa. Iya. Masyarakat awam. Iya. Nggak punya power saya kalau Ya, boleh lah nanti libatkan teman-teman PMS supaya ketika ya lebih enak aja kalau bergerak bersama gitu. Toh brother pun saya kira pernah melihat ada sekelompok burung yang terbang bersama kan ya. Iya. Nah, kalau kita memandang ke langit dan kita melihat ada burung yang terbang bersama, saya baca buku di mana tuh saya baca tentang itu. Ternyata burung yang terbang secara bersama-sama dan membentuk berupa huruf V itu, ya gini, mereka akan menempuh jarak yang lebih jauh daripada daripada burung itu terbang seorang diri. Gitu. Ada satu burung yang keluar dari kelompoknya, dia lebih memilih terbang sendiri, tapi dia lebih dia terbangnya tidak jauh gitu. Dan akhirnya kembali lagi ke kelompok di mana burung itu terbang secara bersamaan, membentuk huruf V, ya, formasinya huruf V gitu. Itu ternyata untuk menerjang arah angin yang datang berlawanan, gitu ya. Nah ini bisa kita terapkan dalam pergerakan teman-teman pemuda, teman-teman mahasiswa. Artinya bukan datang ke BPN misalkan harus berjejeran berbentuk, bukan. Tetapi di mana kita harus mengatur strategi apa yang harus dipersiapkan, bahannya apa, data apa yang kita butuhkan. Nah, supaya apa? Tujuan kita itu bisa kita capai dengan efektif daripada tadi berjalan sendiri. Bisa saja sebetulnya berjalan sendiri, tapi khawatir di tengah jalan sudah ngos-ngosan. Gitu paling. Saya kira obrolan kita cukup seru. Nantikan yang melihat itu para penonton. Tayangan ini layak untuk ditonton ataukah menjadi tayangan yang sepatutnya untuk dilupa, gitu. Kita serahkan saja ke penonton gitu ya. Ini kan kita hanya obrolan santai di salon saya yang sederhana ini begitu. Osman Gazio. Osman Gazio. Minum. Siap. Terima kasih. Terakhir sebelum kita tutup pertemuan dan obrolan kita, saya meminta satu closing statement, apapun itu, mau mengutip dari tokoh-tokoh pergerakan silahkan, dan saya minta Bro Didi untuk menyampaikan closing statement di pertemuan kita pada kesempatan hari ini, silahkan. Saya kutip dari buku Mas Marco Ortodikromo ya, dari buku student hijau. Jadi dikutip di situ, didik rakyat dengan pergerakan dan didik penguasa dengan perlawanan. Oke. Didik rakyat dengan pergerakan dan didik penguasa dengan perlawanan. Nah, oke ya. Itu dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan paling tidak dapat menjadi teman waktu luang kawan-kawan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.